Ya, Mbak Mira, waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi di hari Selasa pagi, Ustazah. Alhamdulillah. Sehat Alhamdulillah, ya? alhamdulillah. Baik, Ustazah. Ini apa ya? Temanya sering sekali kadang-kadang kita mengoreksi orang lain gitu ya tanpa memikirkan apa namanya? Diri kita sendiri begitu, Ustazah. Iya, muhasabah untuk diri kita juga nggak Muhasabah terasa. untuk diri kita juga atau mungkin apa namanya? Nggak terima kalau dikoreksi gitu. Ada juga yang seperti itu ya, Ustazah ya? Baik, saya persilakan Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama dengan pendengar Pro 1. Oke, terima kasih Mbak Mira Oke. dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata bil mu'minin. La haula wala quwata illa billahil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, alhamdulillah, di lembar ketiga Oktober 2023 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Begitu besar dan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sampai-sampai tak terhitung. Karena itulah semoga lisan kita ini senantiasa tak henti-hentinya banyak menyebut asma Allah dan hati kita dipenuhi rasa syukur agar semuanya kembalinya kepada diri kita sendiri. Insya Allah dengan harapan semoga kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita berusaha istiqomah ini dari waktu ke waktu nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Mbak Mira dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang, betapa ini kita sadar ya, setiap manusia kan memang pernah berbuat salah, besar ataupun kecil, karena memang itu adalah manusiawi. Manusia tempatnya salah dan lupa. Namun demikian, sebaik-baik manusia adalah yang segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pernik-pernik kehidupan ini, terasa atau tidak, sengaja atau tidak, sering kita ini mudah menemukan kesalahan orang lain, meski itu kecil adanya. Nah, sementara itu di dalam diri kita begitu sulit ya untuk kadang menemukannya walaupun sudah jelas adanya. Dan banyaklah komentar-komentar yang dilontarkan ya, yang seharusnya mungkin tidak perlu kita lakukan. Toh kadang itu juga tidak mempengaruhi atau mengancam kehidupan kita. Tapi ya itu kritik sana sini ya telah terlontarkan. Ya. Sedangkan kalau ada orang lain yang mengingatkan kita, mengkritik kita, ya
kita malah tidak bisa menerima dengan lapang dada yang seharusnya nanti harus kita perbaiki. Nah, itu jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diingatkan itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'da iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela, saling memanggil dengan julukan yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang bertobat, maka itulah orang. Maksud saya, siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Karena itulah para pendengar sekalian, ada kan pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi semut di seberang lautan tampak. Nah, itulah yang berarti bahwa kesalahan atau aib diri sendiri ini yang besar itu tak terlihat dan tak terasa bagi kita. Tetapi sebaiknya kesalahan ataupun aib orang lain yang kecil itu tampak jelas di hadapan kita. Astagfirullahaladzim. Karena itulah waktu dan kesempatan yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gunakanlah sebaik-baiknya untuk senantiasa banyak berbuat baik. Karena apa? Kalau kita ini memelihara kebencian, ketidaksukaan, apalagi dendam pada orang lain, maka ya seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki itu kan habis begitu saja. Sehingga hanya mengorek-ngorek orang lain, tidak mengorek-ngorek diri kita untuk bagaimana menjadi lebih baik. Sehingga ya tidak bisa menjadi orang yang produktif. Maka seyogyanya lah, kalau memang kita lihat ada kekurangan orang lain, itu justru akan menjadi pahala ladang sebenarnya kalau kita memaafkannya, bahkan mendoakannya. Terus diri kita ini dan usahakan juga bisa ikut memperbaiki itu. Dan yang terlebih-lebih adalah menutupi aibnya. Karena para pendengar sekalian, siapapun yang punya gelar berjejer-jejer, jabatannya tinggi, kekayaannya melimpah, ya, sehingga terlihat orang yang besar atau mulia di hadapan manusia, tetapi kalau kualitas pribadinya buruk, ya, ambisius, ya, itu adalah sebenarnya topeng tanpa wajah yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Karena apa? Kita berharap diri kita ini kan juga setiap pemimpin. Ya, kulukum ro'im, setiap kita ini kan pemimpin. Jadi kalau diri seseorang pemimpin yang baik, ya kita harapkan diri kita ini adalah punya pribadi yang matang, bijak, menyikapi dan melontarkan segala sesuatu. Bukan subjektif seterusnya, murni begitu. Dan punya buah karya yang bisa dinikmati orang lain. Ya. Kalau kita ini toh memang nipis atau belum begitu punya harta yang banyak untuk dibagi-bagikan kekayaan kita, lah setidak-tidaknya kita memberi kebaikan lah, sehingga menjadi
contoh keteladanan. Setidak-tidaknya apa yang kita lakukan ini tidaklah sampai merugikan orang lain, tidak menjadi pemicu kerusuhan, ya. Karena apa? Memang Allah sangat benci kepada orang yang menyuruh berbuat tapi dia tidak mau berbuat. Kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Menyuruh berbuat baik tapi dia tidak berbuat baik. Karena itulah sejak dini, sejak hari ini, kita awalilah segala kebaikan bagi diri sendiri. Kita banyak beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau toh punya materi dengan materi, kalau toh tidak dengan ilmu, kalau tidak pun dengan tenaga. Atau yang paling minim, para pendengar sekalian yang berbahagia, adalah senyuman yang tulus. Senyum itulah yang akan membuka jendela dunia kepada siapa yang kita jumpai. Dengan senyum itu juga bisa berarti doa, bisa ikut berbahagia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Karena jika berbuat baik itu berarti berbuat baik untuk dirimu sendiri, kata Allah. Tapi jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Banyakkah yang sudah kita saksikan? Para pembohong itu akan dipenjara dengan kebohongannya sendiri. Sedangkan orang yang subhanallah masih tetap jujur dalam segala kesempatan, dia akan bisa menikmati kemerdekaan dalam kehidupannya. Kali lagi, kalau toh panjenengan semua kita ini alhamdulillah memang diberi banyak harta, kita bagaimana berupaya menjaga harta itu. Tetapi kalau seseorang itu punya banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Insya Allah, dengan terus membersihkan hati kita, menjadikan kita qalbun salim, kita tidak akan punya kesempatan, tidak akan punya waktu untuk berpikir licik, menjerumuskan orang lain, meneliti kejelekan-kejelekannya, apalagi berbuat curang dengannya, dan kemudian membangun kedengkian, ya. Para pendengar sekalian, teruslah kita bekerja keras dengan keikhlasan, dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekali lagi, saya ulangi lagi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Pokoknya kita berbuat apa saja, kebaikan apa saja, balik nang awake dhewe, kembali kepada diri kita sendiri. Itu harus betul-betul kita lakukan seyakin-yakinnya, dan insya Allah akan kita rasakan kebaikan-kebaikan itu. Dan janganlah punya kesempatan untuk saling membuka, menutupi aib orang lain, karena yang kita khawatirkan bahwa kematian itu adalah senantiasa mengintai kita di mana saja dan kapan saja berada, yang akan menjemput kita. Dan kalau kita dalam keadaan hati yang busuk, dalam keadaan hati yang kotor, apalagi lisan yang senantiasa mengumpat, dan di eranya akhir-akhir ini tangan, jari tangan ini, telunjuk ini, kalau toh adalah untuk menggunakan medsos yang merusak, maka sungguh, sekali lagi sungguh, kerugian dan kejahatan-kejahatan yang telah kita lakukan akan dituai di hari pembalasannya setelah kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita
ikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya. Ini adalah sahih dari Bukhari Muslim. Para pendengar sekalian, semogalah ini menjadi kesadaran kita semua, menjadi kemanfaatan bagi diri kita untuk terus berbuat kebaikan, dan juga lihatlah kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan kita lihat kejelekannya. Kalau tahu sekali lagi kejelekan itu atau kekurangannya itu malah menjadi ladang kita untuk bisa mengaca diri kita supaya kita tidak berbuat seperti yang dia lakukan, supaya kita bisa berusaha menutupi apa kejelekannya ataupun menyadari, memakluminya kenapa dia sampai berbuat begitu, ya. Dan kita upayakan adalah terus dengan segala keikhlasan hati kita mendoakannya supaya menjadi lebih baik. Once again, sekali lagi, bahwa segala kebaikan, berbuat kebaikan kembali pada diri kita sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat atau kerugian kejahatan itu pun kembali pada dirinya sendiri. Begitulah Mbak Mira, semogalah kita, panjenengan, saya dan semuanya pagi ini tetap bertekad, bersemangat untuk intinya berbuat baik dan tidaklah mengucapkan kata ataupun coretan-coretan kecuali adalah yang baik, yang menyuruh berbuat baik dan berusaha untuk berbuat baik. Itu Mbak Mira. Baik Ustazah, terima kasih. Ya, ini adalah pembelajaran bagi diri kita sendiri, muhasabah bagi diri kita sendiri, begitu ya Ustazah ya. Jadi ketika kita bermuhasabah gitu, nggak perlu nunggu Ramadan atau tiap tahun gitu ya Ustazah. Oh iya, setiap saat. Setiap saat, betul Ustazah. Saya mau ke penelpon yang pertama, ini sudah ada yang gabung, Pak Daman di Blimbing ini. Assalamualaikum Pak Daman. Waalaikumsalam Mbak. Monggo silakan Pak Daman. Iya, saya Mira Pak. Ketemu lagi. Sehat Mbak Mira? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita kan Pak Ustazah Maisaro, kita muhasabah pagi ini kan mencari ilmu ya. Mumpung kalau kita ngundang Ustadz kan mahal, alhamdulillah RRI kan menyebatani saling mencari kesalahan teman, kesalahan rekan, kesalahan itu selalu diekspos. Ini yang jadi masalah gitu. Kenapa sih? Padahal Muslim itu bersaudara, ancamannya jelas. Kita menghibah orang, kita menghujat orang tanpa data loh ya Mbak Mira ya, Mbak Ustazah. Sekarang ini kan orang bilang kan mengkritis orang tidak baik, tapi kan harus punya data gitu loh. Kita menjelekkan orang, kadang saudara sendiri aja saling satu lingkup keluarga aja satu sama lain kadang ingin dihargai orang tua, anak ini supaya soleh, supaya taat, kadang menjelekkan saudara, umpama kan itu sering kejadian seperti itu kan. Apalagi sekarang kan banyak bullying. Ini kan ancamannya jelas, tapi kenapa manusia masih melakukan itu pertanyaan saya. Satu itu aja Mbak Mira. Takut banyak tidak bisa jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daman. Ya, Pak Daman Huri. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan berikutnya, monggo bisa telepon lagi atau tiap hari bisa gabung Pak Daman. Kan ustadznya beda-beda ini. Ada satu lagi penelpon yang sudah gabung ini, saya terima dulu. Oh, ternyata terputus. Oke, ada 2 WA setelah jawaban dari Ustadzah aja ya. Ya. Oke, kita jawab dulu tadi pertanyaannya Pak Daman. Istinya lah, kita ini sudah tahu kalau innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Tetapi kenapa ya masih belum bisa memberikan rahmatan lil alamin?
Nah, itu adalah kembalinya kepada diri kita masing-masing, dan kita memang lebih condong dan terasa karena kebersihan hati kita ini adalah belum terjaga, sehingga kita ikut hawa nafsunya setan. Tidak lain adalah mengikuti hawa nafsunya setan. Jadi setan tidak ingin kalau ada orang ini senantiasa membuat kebaikan, dia senantiasa menyuruh-nyuruh. Nah, tetapi di sisi lain bagi hati yang bersih akan menyadari bahwa tadi yang saya baca sampai 3 kali Al-Isra ayat 7 itu, bahwa kebaikan akan kembali pada dirimu sendiri, kejelekan pun kembali pada dirimu sendiri. Kalau setiap orang ini menyadari hal seperti ini, Pak Daman, maka insya Allah dia akan banyak berbuat kebaikan. Nah, sedangkan di sisi lain orang yang diberi kekayaan jabatan oleh Allah, yang tidak bisa digunakan sebaik-baiknya, malah bahasa Jawanya itu adigang, adigung, adiguno, mumpung iso aku, mumpung ning dukur aku ini, ya. Dan dia lupa semuanya dunia ini akan berputar, boleh jadi yang akan di atas akan ada di bawah, yang di bawah akan ada di atas, atau yang lain-lain. Maka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pemikiran sederhana itu, pokoknya sapa sing tandur kuwi tinemu, wong salah ki salah, ya. Itu sudah ditanamkan oleh orang tua kita, mbah-mbah dulu. Bahkan itu sebenarnya adalah terjemahan dari Al-Isra ayat 7 itu dalam bahasa Jawa, Mbak, ya. Sing wong sing temun itu tinemu wong salah ki salah, itu ya Al-Isra ayat 7 tadi yang bahasa Arabnya in aksantum li anfusikum fa in asatum falaha. Ya, jadi seperti itulah Pak Damanhuri yang belum bisa sepenuhnya setiap diri ini. Karena itulah dengan lewat kita mengkaji atau berilmu lewat mutiara hati ini, semoga akan bisa membimbing hati kita ini senantiasa ada reminder, ada pengingat bahwa isu-isu iki wis sarapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan melangkah, kalau toh yang keluar rumah akan menjadi lebih baik. Sedangkan mungkin yang kalau tetap di dalam rumah, tetap bagaimana di rumah juga bisa berkarya, tetap bisa beramal soleh. Begitu pada hakikatnya, Pak. Jadi kembali nang awake dhewe masing-masing diri, itu senantiasa kami sampaikan, termasuk itu adalah pemicu untuk diri sendiri. Ibda binafsik, mulailah segala sesuatu kebaikan dari diri sendiri dulu. Baik, Ustazah, saya mau bacakan WA yang sudah ikut bergabung. Monggo silakan ya untuk mendengar yang mau telepon di 081 555 60915, atau Anda bisa bergabung lewat telepon di 0341 495850. Karena pagi ini kita juga disiarkan melalui YouTube di RRI Malang Official. Yang mau gabung lewat live chat juga saya persilahkan. Ini sudah ada 3 penanya yang bergabung. Yang pertama dari Pak Suyitno di Jalinan Wetan, Purwodadi, Pasuruan. Assalamualaikum Ustazah Maisaro, mau tanya, jujur saya ini pribadi terkadang bingung kalau kita mengikuti upacara tertentu yang kemudian kita di sana disuruh mengheningkan cipta, menundukkan kepala. Apa yang kira-kira harus kita baca begitu pada saat mengheningkan cipta, ya? Misalnya pas kita lagi upacara gitu ya Ustazah ya. Kita disuruh ngapain gitu ya, disuruh baca apa. Kalau apa namanya, inspektur upacaranya kan mengatakan marilah kita berdoa begitu ya untuk para pahlawan yang telah gugur. Nah, mengheningkan cipta dimulai. Nah, itu apa yang harus kita baca. Kemudian ada lagi yang pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan penjagaan kepada Ustazah. Mau tanya Ustazah, bagaimana saya harus bersikap kepada istri yang berperilaku buruk setelah dijelaskan tentang bagaimana hukumnya agar tidak memakai pakaian ketat, tidak upload foto di media sosial. Tapi sampai saat ini istri saya ini belum mau menjalankan. Ini termasuk mengoreksi orang lain nggak Ustazah? Mengoreksi istri gitu ya Ustazah ya. Kemudian ada lagi nih, ada satu lagi Ustazah, bagaimana cara menegur orang
yang tidak mau menerima nasihat orang lain atau menangis sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini nggak sakit hati sama orang yang menghalangi dakwah pada orang lain? Monggo, 3 penanya ini silakan dijawab Ustazah. Baik. Terima kasih Pak Yitno. Okay. Yang kedua tadi tidak bernama ya. Tidak bernama. Termasuk yang ketiga ini hanya hamba Allah. Hamba Allah, ya, tidak ada hamba namanya Allah juga. Yang orang lain tidak mau diingatkan. Ya. Baik, Yitno, ya ini juga kan saya sebagai ASN atau dari dulu juga ini pasti setiap Senin itu ada. Ada upacara ya. Maka yang untuk menjaga supaya kita juga tidak termasuk menjaga keimanan dan ketauhidan kita, ya. Dan marilah kita menundukkan kepala. Yang kita khawatirkan tanpa ilmu, karena pembina upacara mengatakan untuk para pahlawan. Jadi kita takut menundukkan kepala kita ini karena para pahlawan itu. Padahal intinya kan mendoakan. Jadi nyuwun sewu, ya. Semoga tidak mengurangi segala kedisiplinan atau tata cara di dalam upacara. Kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menundukkan kepala sepenuhnya. Niatan kita adalah untuk arwah pahlawan itu, tapi kita mohon kepada Allah. Karena itu adalah untuk yang telah gugur, Pak. Kita doa pakai doa walaupun ada lagunya dengar seruan, ya itu kan lagunya mengheningkan cipta itu, ya kita melantunkan doa, Pak. Doanya ya yang ini, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jadi adalah mendoakan seluruhnya para pahlawan atau teman-teman kita, saudara kita yang ada di instansi itu, kalau panjenengan di sebuah instansi, ya. Jadi intinya dengan mendoakan seluruh para pahlawan yang gugur itu dengan Allahumma ghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Insyaallah itu akan tetap sampai, ya. Tidak perlu sampai menunduk banget. Yang kita khawatirkan nanti ketundukan ini adalah tunduknya kepada para pahlawan itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, semoga bisa diamalkan ini, Pak, ya. Pokoknya kita mendoakan gitu, Allahumma ghfir, atau kalau pendek ya Allahumma ghfir lahum warhamhum. Kita doakan semuanya itu para pahlawan. Yang kedua, hamba Allah, ya. Halo? Nggih, silakan Ustazah. Oh, itu tadi kok ada hingko ya? Iya, terputus. Ya, panjenengan kita ini termasuk yang ku anfusakum wa ahlikum naro. Memang kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan yang pertama adalah pasangan kita, ya, karena panjenengan suami ya harus mengingatkan sang istri, ya. Nah, supaya sang istri ini juga bisa diajak bersama-sama untuk menuju surganya Allah, menjadi istri yang solihah, maka harus dengan bijak. Ya, kalau ini rodok kroe rasane atos, ya, dia hanya ingin terlihat pamer di medsos dan sebagainya, maka insya Allah semoga diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjenengan berikan dulu, ya, ojo nggawe klambi kutojeng lah, padahal penggantinya belum ada. Jenengan carikan yang sangat indah, busana muslim yang insya Allah kira-kira dia senangi dan cocok untuk ini sebagai kejutan. Kemudian dipakaikan, coba kalau pakai ini. Wah, coba cantik gitu ya. Ya, berfoto bersama aku di sini, kita pasang di foto kita. Ya. Sada ada ngapunten, ada penelpon. Oh iya, ya. Ya. Assalamualaikum. Halo. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Ya, sudah masuk, Pak. Silakan, Pak. Telepon suaranya, Pak. Ya, enggak, Pak. Oh ya, sayang sekali terputus ya. Baik, itu tadi yang cara menegur, menegur dengan ya, dengan apa? Tidak semata-mata kemudian ditegur. Pasti ya kebanyakan orang
gengsinya naik ya, maka itu dibelikan aja. Ya, kemudian lagi dipilihkan yang baik-baik ya, seperti itu Pak ya. Semoga rezekinya barokah karena ini adalah untuk kebaikan sang istri. Jadi seperti itu terus di perlahan-lahan mungkin pakaian-pakaian yang sangat minim itu kayaknya perlahan-lahan disembunyikan begitu supaya gantinya yang muslim begitu ya, sehingga akan menjadi lebih baik. Kemudian dicontohkan bahwa nanti akan menjadi pembuka surga ini sayangku ya, daripada nanti wajahmu terbakar di neraka karena dilihat orang lain dengan yang tidak senonoh. Nah, seperti itulah perlahan-lahan Pak ya. Sedangkan bagaimana menegur orang lain yang tidak mau diingatkan ya, Rasulullah sendiri juga sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa, bersabarlah, wasbir, masobak dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang juga pada nabi-nabi yang terdahulu pun juga diolok-olokkan. Maka tugas kita adalah basira wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Ningin seseorang itu siapapun yang kita ingatkan ya tidak mau ya, sudah bukan menjadi istilahnya bukan dosa kita. Wong wis dieling nora kerso, bagaimana lagi? Rasulullah juga begitu. Pokoknya sudah diberikan kabar gembira dan peringatan. Siapa yang berbuat baik akan kebaikan. Siapa yang berbuat jahat kembalinya pada dirinya sendiri. Nah, itu yang akan dia tuai. Tetapi kalau kita tetap istilahnya tidak berputus asa dengan cara yang lain dan sebagainya, itu monggo, sehingga akan menjadi biasanya dengan tindakan kita. Ada yang bisa menyentuh dia adalah tindakan-tindakan sebagaimana jadi contohkan Rasulullah, walaupun pernah dilempari kotoran, kemudian juga yang tidak dilempari batu juga, tapi malah Rasulullah mendatanginya sehingga orang itu berbalik menjadi sayang kepada Rasulullah SAW. Begitulah seharusnya kita berperilaku. Begitu? Baik, Sada. Ini ada pertanyaan mewakili suara hati para istri ini. Sebelum saya bacakan, ya saya terima dulu penelpon yang sudah ikut gabung. Ini assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi. Dari siapa? Dari Bapak Mustafa di Kerajaan Singosari. Pak Mustafa, silakan Pak Mus. Susah masuk ya. Alhamdulillah. Ini Ustazah, saya mau pengen sharing, maksudnya ya mungkin pertanyaan saya ini mungkin jenengan anggap aneh, tapi saya ini entah hadisnya ada apa enggak, tapi jenengan sebagai ustazah saya kepingin minta wawasannya, mohon. Jadi ya beberapa hari yang lalu kan Mbak Mira ini kan memandu acara yang ya tentang penyandang cacat gitu. Jadi setelah itu saya tuh merenungi, ada orang diciptakan dari kecil yang ada yang nggak bisa ngelihat, ada yang nggak mendengar, nggak bisa berbicara gitu. Nah, lalu di mana letak keadilan Allah? Maksudnya ini saya mungkin terlalu dangkal keilmuan saya mungkin, Mbak ya. Jadi saya berpendapat kan semua bayi yang lahir itu suci. Lah, kalau toh orang itu menerima hukuman atau menerima azab, kan mestinya orang-orang yang punya dosa. Lalu apa dosanya bayi yang masih suci itu lahir tidak sempurna panca inderanya? Seperti kemarin tuh, yang dia itu kan saudara kita yang tidak mendengar, tidak berbicara. Andai kan dia muslim, berarti dia tidak mampu untuk berpikir bagaimana dia bisa mengatakan alhamdulillah, bisa mengatakan tasbih segala macam. Nah, lalu nanti bagaimana surga nerakanya di sana? Lalu apakah Allah memberi keringan atau memang ini hikmah untuk kita yang normal atau gimana itu? Jadi cara memahami keadilan Allah itu bagaimana gitu. Nah, setelah saya renungi, saya itu menemukan jawabannya tuh di dalam Asmaul Husna itu kan ada namanya Al-Mutakabir ya, Ustaz. Katanya Allah yang sombong. Apa ini hikmahnya? Berarti Allah mungkin menunjukkan bahwa Allah apa yang dimaui mesti terlaksana. Termasuk Allah menunjukkan kesombongannya. Ini bahwa saya bisa menunjukkan apa yang saya inginkan mesti tercapai.
Jadi kun fayakun, apa begitu hikmahnya itu? Atau cara mengambil hikmahnya itu gimana Ustaz? Apa kita lebih bersyukur, apa gimana? Jadi mohon penjelasannya. Saya kok agak meneh. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Singosari. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa menjadikan hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kuasa Allah, kemahaperkasaan Allah yang tertuang di dalam Asmaul Husna, mulai dari Ar-Rahman sampai yang terakhir As-Sabur itu, bahwa memang Allah juga kudrah berkehendak atas segala sesuatu. Kalau berkehendak hanya kun fayakun, pokoknya apa saja adalah Allah kuasa. Kehendak Allah ya. Karena itulah Allah paling tidak suka kepada orang yang sombong. Iso pokoknya ya. Karena sombong itu selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Mutakabir ini yang bisa bertakabur, yang boleh takabur ya Allah, karena yang bisa segalanya. Nah, kita ini isopo ya. Karena itulah itu larangan keras, sehingga siapa saja yang ada sekecil apapun rasa sombong di hatinya, di Al-A'raf dikatakan tidak akan bisa diterima sampai hatta yalijal jamalu fiyamil hisab. Sampai ada unta yang masuk ke lubang jarum itu tidak akan mungkin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menyikapi ini, terus kenapa Allah kok membuat ada yang sehat, ada yang tidak? Semuanya itu adalah ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik dari kalian. Orang yang kaya juga diberi ujian apakah dengan kekayaannya bisa menjaga kekayaannya. Orang yang normal, tidak cacat, apakah dengan kecacatannya itu mau bersyukur kepada Allah. Sebaliknya juga diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia malah mencela Allah, aku kok koyong ini, tapi dia tetap syukuri. Insya Allah setiap manusia yang diberi cacat itu di sisi lain diberi kelebihan, Pak Mustafa. Sedangkan kita juga yang merasa utuh ini ya juga diberi kekurangan. Karena itu sebenarnya itulah seadil-adilnya Allah, pas impas. Cuma mata hati kita ini kadang kurang bisa mensyukurinya. Jadi yang terlihat itu adalah kejelekannya. Padahal tadi yang diharapkan kita tidak boleh lihat kejelekannya, tapi kebaikannya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang nun sewu, saya katakan cacat begitu ya, tapi malah tidak bisa kita lakukan ya. Mereka bisa membelah bambu dengan kakinya. Kita nih yang waras karena terbiasa dengan tangan kita, ya ora iso. Ya, seperti itulah. Karena itu seperti yang panjenengan katakan, ya memang Allah sombong, boleh kesombongan Allah, tapi kita juga melihatnya adalah sungguh Allah Maha Kuasa. Allah memberikan segala sesuatu punya hikmah masing-masing. Kebijaksanaan Allah berbeda dengan kebijakan kita. Kalau kita ini di uang kan ingin membalas dengan kejelekan orang yang sama. Tetapi kan kalau Allah tidak. Allah ini dijelek-jelekin, bahkan Allah dimurkakan sama orang-orang, tapi Allah terus memberikan kebaikan yang tidak henti-hentinya tuh kepada kita ini ya. Oksigennya tersebar luas untuk siapa saja, tidak hanya orang yang beriman, orang yang kafir pun oksigennya semuanya bisa menghirup dengan sebaik-baiknya, boleh tinggal di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Cuma Allah menunggu siapa orang yang mau kembali kepada. Jadi Pak Mustafa, kalau ada yang tidak imbang antara yang sehat dengan yang kurang, itu adalah Allah ingin menguji. Siapa pun si takai api apa masih bersyukur, yang tidak kayak api ini apakah masih tetap juga butuh kepadaku. Nanti semuanya akan punya penghisapan penilaian sendiri-sendiri. Siap. Banyak orang yang
Ya, ini karena masih banyak yang mau gabung. Begitu Pak Mustafa, semoga bisa diterima Wah, kita dan terima kasih Insya Allah nanti kita tadi. Ya, kita lanjutkan minggu depan bersama dengan Ustazah Maisarah ya. Saya ada satu WA yang sudah ikut gabung. Ini banyak WA-nya yang sudah gabung. Mudah-mudahan bisa saya bacakan semua ini ya Ustazah ya. Ini ada yang gabung mau tanya Ustazah, bagaimana dengan suami? Ada suami yang suka mengata-ngatai istri dengan kata-kata yang tidak baik gitu ya terhadap istrinya. Misalnya, mohon maaf ini ya dengan kata-kata mohon maaf sekali, jadi istri kamu budak gitu, kamu bolot dan lain sebagainya ya. Nah suami itu suka marah-marah, jadi ada masalah dikit digede-gedein. Kalau misalkan dikasih tahu bilangnya istrinya ngelawan, nggak patuh sama suami. Nah ini bagaimana Ustazah menghadapi suami yang kayak gitu? Waduh. Banyak didoakan saja. Didoakan. Jangan dicemplungin ya. Semoga Allah membalas kejelekan panjenengan dengan yang lebih baik. Amin. Ya, itu istri yang besar. Jadi tangisan panjenengan bukan berarti insya Allah penderitaan, tapi keluhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi amal kebaikan kita nggak sih Ustazah sebenarnya? Jadi kalau misalnya kan tadi kan akan kembalinya pada diri kita dirinya. Yang ono butek kon niku ya. Nah, tapi kita mendoakannya jangan juga butek dewe. Iki nanti ulek-ulek bisa jadi dua atau satu sih. Maka ya sebagai istri yang solihah Bunda, ya semoga Allah membalas ketidakbaikan yang kau perlakukan kepadaku dengan yang lebih baik ya Allah. Ya kita keraskan ya Allah, semoga saya tidak budak ya Allah ya. Lakukan yang menyentuh pada sang suami, insya Allah nanti perlakuan yang terbaik bagi seorang istri yang dianiaya akan mengubah hati sang suami. Insya Allah. Insya Allah. Lanjut. Oke. Ada lagi? Ada lagi nih Ustazah. Ya saya cuman mau komentari itu, Bapak gimana sih Pak ngatain istri budak tapi anaknya 5 mau tiba-tiba. Gitu ya. Oke, ada yang sudah ikut gabung ini Pak Yudi di Singosari. Ustazah, kenapa ya sekarang orang itu cenderung menyalahkan orang lain, merasa benar baik sendiri dan secara tidak malu, secara vulgar gitu ya, aib-aib lawan fitnah dibuka padahal belum tentu benar. Ya, sulit ada kesejukan. Mereka-mereka itu juga calon pemimpin. Nah, apakah ada contoh yang bisa ditiru? Itu dari Pak Yudi. Kemudian ada yang bertanya juga ini, mau tanya Ustazah, tadi dijelaskan orang yang menjelek-jelekkan orang lain itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tolong diberikan contohnya seperti apa gitu ya. Oke, yang lain mohon maaf ya Mas Rendra sama ini nomor akhirnya 5483 belum bisa saya bacakan karena waktu kita tinggal 4 menit lagi nih Ustazah, ngapunten ya. Pak Yudi, kenapa melakukan orang lain yang orang ngaji? Ya, jadi hanya karpe dewe. Jadi kalau dia ngaji, insya Allah bacaan Al-Qur'annya diikuti dengan artinya, maka akan faham. Tidak ingin seperti yang ada di Az-Zuhurat itu. Ayuhibbu ahadukum, ya sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Tentu kamu jijik. Nah itu kan, jadi pada hakikatnya suka menjelek-jelekan orang lain itu adalah seperti makan bangkai. Nah ini kalau sudah tahu misalnya ini adalah seorang pemimpin, ya tidak bisa kita jadikan pemimpin. Pilih yang betul-betul adalah yang betul-betul baik lahir batinnya, yang tidak suka membuat hal-hal yang tidak baik, jelas begitu ya. Jadi itu adalah karena tidak ngaji dan mengikuti pemikirannya sendiri ya. Sedangkan contohnya ya kejahatan akan kembalinya pada diri sendiri. Ya kan dulu ada pepatah, barang siapa yang menggali lubang akan terperosok ke dalamnya. Ya jadi apa yang kadang-kadang kita bahasa Jawanya itu geting nyanding, yang dia tidak suka, yang dia lakukan itu banyak terjadi pada dirinya sendiri ya. Ya contohnya tadi, kalau membuat kesulitan pada orang lain ya, maka Allah akan menyulitkan dirinya sendiri ya. Jadi kalau dia kemudian memfitnah ya, juru fitnah, suatu saat ya cepat atau lambat dia juga akan menjadi terfitnah ya. Seperti itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia misalnya orang yang berdagang
tidak jujur, ya hanya ingin mendapat labanya, ya saat itu dia akan mendapat labanya, tapi suatu saat dia akan terkena juga ya kebusukan yang akan dilakukannya. Ini kan sudah menjadi firman Allah Subhanahu wa taala ayat 7 tadi. Tapi kaitannya dengan suami istri tadi, ya kalau kemudian seseorang itu lawannya mendoakannya dengan kebaikan, maka juga Allah akan memaafkannya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang kaitannya dengan katakan Pak Mustafa tadi ya. Jadi seperti itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semuanya yang telah bersama dengan Mutiara pagi ini. Semoga Mutiara ini akan menancap di dalam kolbu kita adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai sinar cahaya kehidupan kita untuk bisa mendapatkan akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kefakiran ilmu kami Maisaroh ini, banyak kekurangannya. Semoga Allah masih tetap berikan kebaikan dan ampun kepada kami. Dan dengan semua tetap mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap berusaha untuk berbuat baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Mbak Mira. Sama-sama, Sada. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Haja Maisaroh untuk tausiahnya.